Matapus. Laki-laki berdarah Cina yang tumbuh di Surabaya ini cukup piawai menampilkan adegan-adegan ilusi memukau. Dari umur berapa Mas belajar ya Mas? Saya belajar dari umur 12 tahun. Dulu sederhana, kayak rokok atau korek atau koin gitu. Nah, lama-lama saya eksperimen sendiri menjadi orang hilang, orang bisa ditembus, orang bisa nembus kaca, orang bisa menjadi macan dan sebagainya. Gitu. Tentu saja kini Paul sudah sampai pada tahap mahir. Pemirsa, ini artis-artis yang sedang main bola voli dalam memeriahkan duel antar pemain-pemain bintang voli nasional kita. Di antara artis-artis yang memeriahkan acara ini terdapat Ratna Listi. Mengenakan kostum seronok macam ini memang disarankan untuk menjadi penggembira dalam pertandingan utama yang mempertemukan bintang-bintang voli Indonesia. Jadi sebenarnya nih tidak ada aturan harus kostum olahraga atau harus kostum voli. Pokoknya kostum bebas dan ada penilaian kriteria kostum terbaik. Jadi kita cuek-cuekan nih pakaiannya. Cuek pokoknya. Boleh kelihatan perut, boleh kelihatan tangan, boleh kelihatan paha. Aku kayaknya sih pinginnya voli di air gitu. Jadi aku pakai gini lah udah. Yang bicara terakhir ini adalah Kevin Nasution, istri Adam yang personel Dot. Kevin sebelum ini dikenal sebagai atlet renang. Tapi sebenarnya ya kalau voli yang benar yang internasional itu justru yang celananya segitiga itu loh, malah yang lebih gila, maaf deh kalau yang begitu. Mungkin bikini gitu. Nih sekarang semi-semi lah walaupun celana panjang. Voli dan kostumnya. Ini adalah salah satu olahraga yang membutuhkan gerakan sangat bebas, sehingga kostumnya pun harus tidak menjadi penghalang gerak tubuh. Karena itu, tidak jarang pemain tampil dengan kostum minimal. Menurut kalian olahraga bola voli itu olahraga yang seperti apa sih? Olahraga yang seksi, yang sensual, atau olahraga yang keras, atau olahraga yang lembut? Kalau sekarang aku bilang bisa olahraga voli itu seksi karena badannya udah pasti bagus. Terus pakai bajunya yang minim ya, yang menunjukkan ya pokoknya bagus deh. Pokoknya sekarang tuh seksi. Biasanya pemain voli posturnya tinggi ya, dan biasanya jadi kesimpulannya keras dan seksi. Pemirsa, di antara anggota tim nasional bola voli putri terdapat Maya. Kepada cewek inilah Deden ingin sekali mewawancarai. Oke, Mai. Nah, sekarang kita mau tanya nih kehidupan seorang atlet bola voli. Nah, kehidupannya kan kita nggak pernah tahu, kalau di lapangan show-nya sih oke-oke. Nah, kehidupannya gimana sih contohnya nih? Aduh, contohnya nih Maya gitu ya. Sama aja ya seperti yang lain-lainnya gitu. Ya ada yang kuliah juga, terus ada yang kerja juga. Ya sama aja gitu. Kalau Maya sendiri? Maya kuliah. Maya kuliah terus, Maya kalau kuliah apa mau terus jadi atlet? Ya kalau memang Maya masih dibutuhkan, masih mampu, kenapa enggak gitu. Satu, lo udah kawin belum? Belum lah. Belum. Ini kalau ada nih, kalau Maya kan oke nih ya, pemain voli oke, tapi jadi pemain film juga kayaknya oke. Kalau ada yang nawarin sinetron gimana? Yang tadi orang gila, biarin aja. Kalau ada yang nawarin, selama waktunya tidak terlalu menyita voli ya, siapa takut? Siapa takut katanya? Emang kamu takutnya apa? Ya bisa dicoba-coba deh gitu loh, maksudnya ya voli bisa, main sinetron juga, ya oke. Oke, gimana kalau beralih jadi Smackdown gitu? Nggak ogah deh. Nggak mau. Kalau Smackdown mau? Yes. Oke, itulah tadi Ade Maya, atlet nasional kita yang rencananya akan menikah bulan nanti ya? Bulan nanti tahun bulan nanti aja kapan-kapan kalau ingat. Oke, thank you Maya. Salaman dulu. Satu pertanyaan terakhir, apakah semua atlet pakai gigi kawat? Artis berolahraga itu biasa, tapi sajian berikut ini agak lain karena sejumlah artis bertanding bola voli dengan busana semau gue. Pakaian tidur pun jadi. Kok pakaiannya seperti ini sih? Jadi abis main yang lain terus sekarang langsung mau main voli. Kirain baru bangun tidur. Iya, makanya tadi abis main yang lain langsung main voli. Masih pakai piyama. Oke deh, udah gitu aja. Semenjak Deddy Corbuzier muncul, tampillah kemudian pesulap-pesulap muda lainnya. Mereka menggunakan nama yang macam-macam. Deddy Corbuzier misalnya menyebut dirinya seorang mentalis karena ia memainkan mental penonton dalam pertunjukannya. Dan yang akan kami ketengahkan berikut ini adalah seorang Paul Matapus yang berasal dari Surabaya dan lebih senang dirinya jika disebut seorang ilusionis.
Selain memamerkan keahliannya di hadapan penonton, Paul juga mengaku gelisah karena ia menyaksikan persaingan yang kurang sehat di antara rekan-rekan sesama profesi. Katanya, ia pernah dikerjain oleh pesulap lainnya. Paul Matapus, laki-laki berdarah Cina yang tumbuh di Surabaya ini cukup piawai menampilkan adegan-adegan ilusi memukau. Dari umur berapa Mas belajar ya Mas? Saya belajar dari umur 12 tahun. Dulu sederhana, kayak rokok atau korek atau koin gitu. Nah, lama-lama saya eksperimen sendiri menjadi orang hilang, orang bisa ditembus, orang bisa nembus kaca, orang bisa menjadi macan dan sebagainya gitu. Tentu saja kini Paul sudah sampai pada tahap mahir. Cukup banyak yang bisa ia tunjukkan. Sebagian besar mirip ilusionis dunia David Copperfield. Misalnya tembus kaca, badan saya ditembus oleh penari. Saya pernah memindahkan kepala dancer, penari saya. Saya pernah, yaitu dengan straight jacket, memunculkan Harley Davidson, masuk dalam guci dan tertutup air, dan saya hilang dalam guci itu, dipecahkan gucinya. Saya muncul di tengah penonton. Itu untuk acara-acara khusus memang ya, kita untuk launching, untuk macam-macam, yang sifatnya sangat spektakuler. Kadang tertutup, kadang tidak diekspos gitu. Nah trik-trik kayak gitu itu benar-benar teknologi apa kecepatan atau memang benar-benar magic teman? Itu semua teknologi dan kecepatan. Tidak ada magic ya. Nggak ada gaib, nggak ada ini, nggak. Itu semua pure teknologi dan kecepatan. Tapi pemirsa, ada yang sedang membuat Paul gelisah, yakni persaingan antar ilusionis atau pesulap yang menurutnya semakin kurang sehat. Betul sekali, dan persaingannya menjurus ke tidak sehat. Saya sendiri secara personal pernah mengalami yang namanya sabotase dan sebagainya. Tapi anyway, saya anggap itu nggak ada. Tapi saya juga akan menghimbau bahwa tolonglah semua magician untuk berjiwa besar. Karena kita tuh melakukan untuk nation ini. Seni itu untuk bangsa ini. Jadi jangan kita salah dalam menyerap filsafat entertainment. Entertainment itu bukan untuk diri kita. Bukan untuk kita dapat duit. Bukan. Tapi entertainment itu untuk kita memberikan kontribusi dari potensi diri kita for our society, untuk masyarakat kita. Di magician ini, saya yang kurang respect adalah etikanya. Dan masing-masing magician harus sadar bahwa yang namanya persaingan itu bukan ancaman. Persaingan adalah satu yang justru membantu kita. Kita bisa berlomba dan kita bisa belajar. Asal itu free competition dan fair competition. Bukan fight loh ya, bukan fight competition. Kalau free fight ya lain lagi. Tapi kalau kompetisinya itu sifatnya free dan pure murni, nggak apa-apa. Seperti apa sih sabotase yang pernah menimpamu, Paul? Ketika itu gini, saya diikat dengan straight jacket, jaketnya Houdin itu, jaket orang di rumah sakit jiwa. Saya digantung upside down dan dibakar talinya. Dan ketika itu kru saya mungkin disuap atau gimana, dan di lock sayanya, nggak bisa buka. Itu kalau sampai tali putus, itu ketinggian mungkin 20 meter. Dan itu ada paku di bawahnya dengan api. Tapi saya pun juga bukan orang yang sembrono kebetulan. Dan saya siapkan satu master key untuk membuka itu semua. Dan mereka kaget semua. Itu bukan bagian dari cerita bukan nggak Mas? Itu true story ya? Namanya magician ngapusi magician lain. Mas lain kali gitu yang pas di lain waktu juga pernah kayak gitu Mas? Pernah. Tapi gangguannya api misalnya ya. Itu bahaya juga. Asisten kita hampir terbakar. Karena bensin tuh kalau ya namanya bensin, itu kalau dikasih sedikit nggak bahaya. Tapi kalau dibanyakin itu akan bahayakan gitu. Meskipun kita sudah cover, panasnya itu yang kerasa. Itu yang bahaya. Kalau kebakar sih nggak. Cuman itu teror gitu loh. Nah itu nggak benar gitu loh. Dan sampai sekarang saya sudah mengeliminir itu semua. Yang bahaya-bahaya dalam tanda kutip itu saya tanggung sendiri. Artinya saya sendiri yang mentas itu, nggak ada orang lain yang terlibat. Kecelakaan Mas selama itu Mas, yang membahayakan gitu? Nggak pernah. Ada kejadian magician lain yang sampai asistennya dan sebagainya mengalami accident, kita belum pernah. Ya mudah-mudahan nggak. Dan kita selalu perhatikan security. Dari semua pemain itu yang paling penting adalah security. Termasuk diri saya sendiri, saya selalu berjaga-jaga dan tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri kita sendiri. Ya, untung saja Paul bisa ngapusi orang yang jahil padanya. Itu sebabnya ia menyandang nama Matapus di belakang nama kecilnya Paul. Buat tanya terakhir, ide dari mana ngambil nama Matapus Mas? Ya. Oh itu mat ngapusi. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa ya. Ada mat kodak, ada mat solar. Matapus itu tukang kibul, tukang ngapusi. Karena sulap itu kibul-kibulan. Nggak ada magic, nggak ada mistis, nggak ada apa-apa. Ya.
Apakah Anda sendiri yang menyebut diri tukang ngapusi? Bukan, itu kreatif director yang memberikan nama pada saya, satu advertising agency, namanya Mas Jito Kasilo. Ya, teman saya akrab. Pemirsa, kehendak merangkai kehidupan harmonis dalam ikatan perkawinan bukan perkara enteng untuk diwujudkan. Seringkali ada jarak besar antara harapan dan kenyataan. Ini misalnya terjadi pada pasangan Meriam Belina dan Adi Surya Abdi. Rumah tangga yang tahun ini mestinya memasuki tahun yang ke-10, hari Selasa lalu berakhir di pengadilan. Hakim memang belum memberikan vonis, namun perceraian sudah jelas sekali membayangi masa depan pasangan artis dan sutradara ini.